Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian di pertemuan sebelumnya mempelajari tentang momen inersia benda titik, kita lanjutkan dengan pembahasan momen inersia benda tegar. Coba kalian perhatikan di layar, di sini ada 3 contoh benda. Di sini ada batu, ada kayu, ada besi. Nah, di sini ketiga benda ini ketika diberi gaya, maka bentuk dan volumenya tidak berubah. Nah, ketiga benda ini disebut sebagai benda tegar. Jadi, benda tegar itu adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk atau volume sebagai akibat bekerjanya gaya pada benda tersebut. Nah, sekarang bagaimana menentukan momen inersia dari benda tegar ini? Sekarang Ibu akan memberikan salah satu contoh untuk menentukan momen inersia, yaitu momen inersia pada cincin. Di mana si cincin ini berputar dan sumbunya ini berada di sini ya, di tengah-tengah si cincinnya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau misalkan ini kita ambil bagian dari cincin ini adalah sebagai satu segmen gitu ya, maka momen inersianya adalah delta M1 dikali R kuadrat. Kita anggap ini sebagai bagian kecil. Nah, kemudian di sini kan si cincin ini terdiri dari banyak sekali segmen-segmen atau bagian-bagian. Maka di sini bisa kita tuliskan momen atau jumlah momen inersianya adalah delta M1 R kuadrat, nah, ditambah delta M2 R kuadrat, ditambah delta M3 R kuadrat. Jadi di sini jari-jarinya selalu sama ya, di tiap segmen atau setiap bagian ini adalah jari-jarinya tetap R. Jarak dari segmen ke sumbu itu selalu bernilai R. Nah, atau di sini jumlah dari momen inersia ini bisa dituliskan sebagai I, karena ini R-nya sama ya, berarti ini bisa kita keluarkan. R kuadrat sigma ini 1 sampai N segmen gitu ya, di sini dikali delta M I. I ini adalah jumlah nanti si ininya ya, dari bagian-bagian atau segmen-segmen dari cincin itu. Nah, di sini karena sigma delta MI itu sama dengan M ya, maka di sini bisa kita tuliskan persamaannya menjadi seperti ini. Jadi momen inersia untuk cincin ini adalah MR kuadrat. Nah, untuk menghitung momen inersia benda-benda tegar yang lainnya, akan Ibu sajikan dalam bentuk tabel saja ya, jadi kalian tidak usah menghitung lagi. Ini untuk keterangannya silakan nanti dicatat ya. Itu adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, kemudian M-nya adalah massa cincin tipis, satuannya dalam kilogram, ini dalam SI ya. R adalah jari-jari cincin tipis. Ini satuannya dalam meter. Kita lihat di sini tabelnya. Jadi kalian nanti untuk menentukan momen inersianya silakan boleh lihat tabel saja. Mungkin ada beberapa di sini yang sering keluar dalam soal itu dihafal. Contohnya misalkan biasanya itu silinder pejal, ini yang sering sekali keluar, atau bola pejal ya. Nah, sekarang nanti silakan kalian lihat ini tabelnya ya. Nah, sekarang kita bahas nih contohnya. Untuk lebih jelasnya kita bahas contoh soalnya ya. Di sini ada soal tentukan momen inersia tongkat homogen dengan panjang 10 cm, massa 720 gram jika diputar melalui sumbu
yang A di tengah-tengah tongkat, kemudian yang B di ujung tongkat. Jadi di sini kita menghitungnya 2. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi di sini berbeda sumbunya. Sekarang kita lihat dulu di sini. Untuk panjang dan massa si tongkat ini, dia belum, satuannya belum SI ya. Jadi di sini kita rubah dulu. Jadi di sini untuk panjangnya, jadi L-nya 90 cm, kita rubah ke meter menjadi 0,9 meter ya. Sedangkan di sini massanya, ini kan 720 gram, kita rubah ke kilogram, berarti dibagi 1000 ya, menjadi 0,72 kilogram. Nah, kemudian kalian lihat nih di tabel. Nah, untuk batang silinder yang poros melalui pusat. Berarti nanti yang melalui pusat, kita gunakan I-nya yang ini, 1/12 ml kuadrat. Sedangkan untuk yang diputar melalui ujung tongkat, kita gunakan I-nya sama dengan 1/3 M kali L kuadrat. Ya. Nah, kita masukkan di sini, kita hitung dulu yang A ya. Nah, yang A itu I-nya sama dengan tadi 1/12 M dikali L kuadrat. Nah, kita masukkan angkanya. 1/12 dikali M-nya 0,72. Kemudian L-nya 0,9 dikuadratkan. Ya. Dan ini hasilnya adalah 0,0486 kg meter kuadrat. Nah, kemudian untuk yang B, yang diputar di ujung tongkat, ini kita gunakan I-nya, itu sama dengan 1/3 M dikali L kuadrat. Jadi sama dengan 1/3 dikali 0,72 dikali 0,9 kuadrat. Nah, di sini nanti diperoleh hasil 0,1944 kg meter kuadrat. Nah, contoh soal berikutnya. 3 buah benda masing-masing bola pejal bermassa 5 kg, silinder pejal bermassa 2 kg, batang tipis bermassa 0,12 kg. Jadi di sini ada 3 buah benda yang bentuknya berbeda-beda. Tentu saja di sini momen inersianya juga pasti akan berbeda. Nah, pertanyaannya di sini tentukan momen inersia masing-masing benda dengan pusat benda sebagai porosnya. Nah, kita hitung dulu satu-satu di sini. Yang pertama adalah untuk bola pejal. Nah, jadi kalian nanti lihat di tabel untuk bola pejal. Itu I-nya adalah 2/5 mr kuadrat. Nanti jadi seperti ini ya. Jadi I-nya 2/5 mr kuadrat. Nah, kita masukkan I-nya sama dengan 2/5. Ini massanya ambil yang bola pejal, yang ini ya 5. Kemudian ini jari-jarinya adalah, di sini kan diameternya 2 ya, berarti jari-jarinya setengah dari diameter. Jadi 1 kuadrat. Maka di sini kita peroleh I-nya adalah 2 kg meter kuadrat. Kemudian berikutnya untuk silinder pejal. Nah, ini silinder pejal itu silakan kalian lihat di tabel. Itu kita gunakan I-nya itu sama dengan setengah mr kuadrat. Ya. Jadi I sama dengan setengah mr kuadrat. Nah, sehingga kita masukkan di sini angkanya setengah kali. Nah, ini awas massanya kita ambil yang ini. Yang silinder pejal. Jadi 2. Kemudian di sini perhatikan diameternya adalah D/2. Berarti 1 meter. Nah, berarti jari-jari setengah dari diameter, yaitu 0,5. Jadi 0,5-nya dikuadratkan
maka kita peroleh hasilnya momen inersia untuk silinder pejal di sini adalah 0,25 kg meter kuadrat. Nah, kemudian kita cari sekarang momen inersia untuk batang tipis. Nah, di sini kalian juga sama, silakan lihat di tabel kalau belum hafal ya. Nah, di sini gunakan momen inersianya itu sama dengan 1/12 M dikali L kuadrat. Nah, ini kita masukkan angkanya. Nah, di sini pusat benda itu kan sebagai porosnya ya, berarti kita pakai yang 1/12. Nah, ini 1/12 kali masanya ini ya, 12/100, 0,12 dikali 4 kuadrat. Ya, karena ini 2D. Berarti 2D itu 4. Nah, berarti di sini L-nya 4 ya, sama dengan 0,16 kg meter kuadrat. Contoh berikutnya adalah ini bentuk silinder berongga ya. Jadi di sini ada sebuah pipa dengan panjang L sama dengan 2 meter. Memiliki jari-jari luar pipa adalah 22 cm dengan jari-jari dalam 20 cm. Jika massa pipa adalah 4 kg, tentukan momen inersia pipa. Nah, di sini kita gunakan momen inersia yang ini ya untuk silinder berongga. Jadi setengah M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat, di mana R1 ini adalah diameter dalam, yang ini diameter luar. Nah, kemudian di sini kalian perhatikan untuk diameter di sini satuannya masih dalam sentimeter, sehingga di sini kita rubah ke dalam meter ya. Jadi di sini 20 cm itu sama dengan 20/100 meter. Untuk 22 cm yang R2-nya ini sama dengan 22/100 meter. Masanya sudah SI ya, dalam kilogram. 4 kg. Nah, di sini persamaannya jadi seperti ini. Kita masukkan ke sini. Jadi setengah kali M, ini M-nya 4 ya. Nanti dikali, nah ini jari-jarinya yaitu 22/100 kuadrat ditambah 20/100 kuadrat, atau boleh sama saja ya, mau 20/100 dulu yang dikuadratkan dijumlahkan, nanti hasilnya sama saja. Jadi di sini I-nya sama dengan 2. Nah, dikali di sini 22 kuadrat berarti 484 ya. Ini 100 kuadrat jadi 10.000. Nah, ini juga sama, jadi ini hasilnya 400/10.000 sama dengan 2 dikali 884 dibagi 10.000. Sehingga diperoleh hasilnya 0,1768 kg per meter kuadrat. Nah, untuk pembahasan materi momen inersia benda tegar, Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.